Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta solawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSUL, Bapak Dr. Hasrudin Tanjung, MSI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang saya hormati Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang saya hormati instruktur dan CO instruktur KIAM Angkatan ke-13. Yang saya hormati para peserta KIAM Angkatan ke-14. Hadirin dan para tamu undangan, selamat datang dalam acara penutupan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyaan Angkatan ke-14 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Yus Rinaldi Rahman Margola, Kloter 132, dan Fazar Fatamubina, Kloter 134, dipersilakan. Silakan Yusrin Aldi, tolong diaktifkan kameranya dan dibuka mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yusrin Aldi Rahman Margolang dari Kloter 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله
أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang kutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka demikian itu. Karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpahkan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebijakan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan tidaklah mereka meringankan infak baik, yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka, golongan di antara mereka, tidak pergi untuk memperdalam, mengetahui agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Menyanyikan lagu Sang Surya Mars UMSU dan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara oleh Paduan Suara. Syahadat dua melihat.
dan kibar gelamparkan panji-panji. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sejarah umat telah menuntut. Oh, ingatlah, lihatlah diikatkan. Kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap dakwah kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti, himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman mendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Menyampaikan kesan dan pesan oleh peserta putra dan putri Kiam, Angkatan 14 tahun ajaran 2021 sampai 2022. Pesan dan kesan putra Muhammad Fauzan Aditya, Kloter 135. Pesan dan kesan putri Nur Aulia Safitri, Kloter 136, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen sekaligus instruktur, dan yang saya hormati para abang-abang dan kakak-kakak ko-instruktur, serta yang saya sayangi rekan-rekan mahasiswa Kiam sekalian. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum menyampaikan pesan dan kesan dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Cakep, lanjut. Perkenalkan, nama saya M. Fauzan Aditya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Izinkan saya mengambil sedikit tempat dan waktu untuk menyampaikan pesan dan kesan mewakili putra daripada pelaksanaan Kiam kita pada kesempatan kali ini. Kesan yang saya rasakan pada Kiam ini ialah banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapatkan pada Kiam 2 hari ini, terutama tentang Muhammadiyah yang sebelumnya kita nggak tahu, yang cuman tahu-tahu biasa aja, jadi lebih detail selama mengikuti Kiam 2 hari ini. Dan juga banyak sisi positif yang dapat kita ambil dari tugas-tugas yang telah diberikan oleh kakak dan abang-abang ko-instruktur. Terutama penerapan the 9 golden habits yang menurut saya itu sangat bermanfaat jika bisa kita terapkan pada keseharian kita. Walaupun memang melelahkan, tapi saya sangat bangga bisa mengikuti Kiam dengan baik sampai hari ini. Pesan saya, Kiam sangat bermanfaat bagi mahasiswa agar lebih paham tentang Muhammadiyah dan lebih tahu lagi tentang Muhammadiyah secara detail. Semoga kita bisa menerapkan apa yang telah dipelajari, sisi baiknya yang harus kita terapkan pada keseharian
kita nanti seperti sholat tahajud, bangun malam, tadarus, itu sangat wajib untuk kita terapkan setelah qiyam ini selesai. Semoga tali silaturahmi kita nggak sampai cuma di sini saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan instruktur, dan kakak abang ko-instruktur yang telah membimbing dan menghibur kami selama qiyam ini dimulai. Nonton TV di acara akademik, isinya canda dan tawa. Hadirin sekalian, selamat berjumpa lagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Sekian penyampaian pesan dan kesan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak Aulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa bitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Bapak Rektor beserta Wakil dan Bapak Ibu Kepala Biro Kemahasiswaan dan dosen pembimbing instruktur QIAM Angkatan 14. Sini saya memperkenalkan diri. Saya Nur Aulia Sapiti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ingin menyampaikan pesan dan kesan pada QIAM Angkatan 14 ini. Dan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada instruktur dan kakakku yang telah membimbing QIAM kami secara daring ini. Terima kasih kepada Al-Ustadz Faisal Amri Al-Azhari, STHI, MAG. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih dapat berkumpul mengikuti acara penutupan QIAM Angkatan 14 ini pada hari Ahad 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Dan saya akan menyampaikan pesan dan kesan dari QIAM Angkatan 14 ini. Pesan yang kami dapatkan, semoga apa yang telah diajarkan oleh instruktur dan kakakku tentang QIAM ini dapat bermanfaat dan dijalankan dengan baik, dan yang diajarkan kepada kami semoga menjadi amal jariah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kesannya, QIAM ini sangat bermanfaat dan memberikan kesan yang baik untuk menjadikan mahasiswa yang lebih taat dan mengerti tentang kemuhammadiyaan. Dan semoga apa yang telah diajarkan, kami dapat menjalankannya dengan baik dan benar. Demikianlah yang pesan dan kesan yang bisa saya sampaikan mewakili
dari kelompok putri Kiam angkatan 2014. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lihat pemutaran video kegiatan Kiam Angkatan ke-14 tahun ajaran 2021-2022. Materi Tadarus, Voice Note, Perempuan Nur Silni, Jet Kloter 132. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الحمد لله رب العالمين. Pengumuman kelanjutan mentoring peserta Kiam UMSU. Angkatan ke-14 tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Faisal Amri Al-Azhari, MAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni wa zidni 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbi zidni 'ilma. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat para pengikutnya. Yang saya hormati dari pihak universitas ada Pak Abror, izin Pak. Yang saya hormati ada para instruktur, Bapak Ibu yang hadir dalam penutupan qiyam terakhir ini. Terus juga Pak Sarhan yang terus mengawal qiyam. Alhamdulillah sudah sukses. Tinggal tugas paling berat setelah qiyam adalah mentoring Pak. Nah ini giliran tugas saya ini. Nah, mentoring nggak beda dengan kloter ya lingkar perjalanan yang bisa 14 qiyam itu 14 kali. Kalau mentoring syukur-syukur nggak bertahun-tahun lah, 1 tahun udah selesai adik-adik ini. Paling lama 2 tahun lah, itu udah lama kali. Kalau bisa 1 tahun udah selesai semua, insya Allah. Apalagi nanti insya Allah masuk kuliah tatap muka sudah bisa mentoring di kampus. Tak lupa yang saya banggakan para adik-adik co-instruktur yang telah terus mengawal dan membina adik-adik selama qiyam ini dari kloter pertama sampai kloter 14 ini. Walaupun memang diputar ya untuk tugas-tugas yang bertugas itu, tapi saya lihat ada banyak yang beberapa kali, untuk ada yang 3 kali 4 kali dalam melaksanakan qiyam ini. Yang tak lupa juga seluruh panitia dari pihak tim, dari pihak Bina Bimawa, para Diman dan kawan-kawan serta teknisi yang terus untuk mengawal nyeting secara teknis sehingga qiyam kita berhasil. Alhamdulillah. Langsung saja terkait itu follow up mentoring, apalagi ini qiyam terakhir, saya bacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat hafal kita, bahkan biasa dipakai juga dalam sholat. Surah Al-Insyirah. Syarah itu lapang, supaya diberi kelapangan dada. Setelah qiyam ada lanjutan mentoring. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai urusan satu, lanjut urusan lainnya. Jadi bukan berhenti di sini. Nah, apapun itu sebenarnya ketika selesai satu aktivitas, lanjut aktivitas lain. Makanya di dunia ini kita tidak ada istirahat. Istirahat nanti ketika kita meninggal. Apalagi dalam urusan ibadah dan amal. Nah, ini memang harus dituntut. Kalau ulama salaf itu bilang menasihati kita, khususnya kita lah di zaman yang sekarang ini, pas sekali. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi soal amal dan ibadah, siapa yang bisa menjamin? Gak ada. Makanya yang paling pantas untuk kita tuntut adalah, kita usahakan terus-menerus adalah banyakin amal, ibadah. Ya rezeki ya juga, tapi itu yang kadang lalai manusia. Lupa ibadah, lupa beramal. Dan terkhusus untuk adik-adik mahasiswa sekalian, di penutupan qiyam ini, ya kita jangan pula bersantai gitu kan. Tapi segera selesaikan follow up-nya itu mentoring. Baik, izin pertama Pak Abror saya sampaikan data. Pak Faisal. Maaf, kan informasi awal Pak Abror ya. Terima kasih Pak Sarana mengingatkan. Pak Asrudi Tanjung, Pak Doktor. Jadi izin, seperti biasa kita sampaikan rekap data Al-Quran yang prestasi baca Al-Quran maupun yang belum bisa baca Al-Quran. Kita data kemarin sudah ada sekitar 39 yang belum bisa baca Al-Quran Pak. Nah ini PR lagi. Pokoknya setiap kloter selalu ada, setiap qiyam selalu ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Memang tugas berat ini. Tugas BIM, tugas LPTQ, dan tugas kita semua lah.
untuk bisa mengentaskan buta Al-Quran di kampus kita. Jadi tidak ada alasan ketika adik-adik ini selesai dari qiyam, selesai dari UMSU tidak bisa baca Al-Quran. Apalagi pas kompli. Ini tak lulus. Ini dari diingatkan dari adik-adik sekalian, ini syarat utama juga ujian kompli itu harus pandai baca Al-Quran. Tidak bisa. Alhamdulillah walaupun begitu yang 39 ini belum bisa baca Quran, ada juga yang berprestasi, ada 10 orang Pak. Alhamdulillah tetap ada yang tertutupi lah kekurangan kita. Itu ya. Ini sekaligus kita informasikan kepada adik-adik sekalian supaya yang belum bisa baca Al-Quran itu ya sadarlah segera. Jangan lagi nyantai ditunda-tunda karena Al-Quran ini kewajiban kita. Jadi jangan lagi beranggapan ini fardu kifayah ya, kifai, jadi kewajiban kolektif, penting nggak ada yang pandai baca Quran, tidak, tapi fardu ain. Membaca Al-Quran itu kan fardu ain kita ya. Kita nggak pandai baca Al-Quran, gimana kita mau sholat? Bacaan itu aja, artinya tidak ada menambah rasa khusyuk dan akhirnya tidak membekas pada diri kita menjadi muslim yang kafah. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, untuk materi qiyam itu ada 4 ya yang wajib adik-adik sekalian. Nah, ini mohon didengarkan. Nanti juga kita informasikan di grup kloter masing-masing. Sekaligus grup kloter qiyam itu menjadi grup kloter mentoring ya, jangan keluar dari grup. 4 materi itu yang pertama toharoh. Toharoh dibagi lagi jadi 3. Sebenarnya toharoh banyak ya, cuman yang wajib kita 3. Jadi kalian hafal, kalian setor, kalian praktekin di depan kakak konstrukturnya. Yang toharoh ini mandi wudhu 1, tayamum 2, dan 3 mandi janabah. Ini yang toharoh. Yang kedua mandi. Yang kedua sholat fardu dari takbiratul ihram sampai salam. Ini kalian hafal. Juga bacaan seragamnya ada, walaupun memang ada bacaan-bacaan yang lain, itu boleh kalian baca. Tapi untuk keseragaman kita di UMSU, kita baca ya yang Allah ma'baid dan seterusnya. Yang ketiga ada materi sholat jenazah. Dari takbiratul ihram dari takbir pertama sampai takbir keempat. Nah ini kalian hafal. Enggak sudah kita seragamkan ya. Jadi takbir pertama nanti tidak hanya baca Al-Fatihah, tapi sekaligus sholawat. Ya walaupun memang dalam amalan tanawunya itu boleh, tapi untuk keseragaman kita cocokkan. Jadi takbir pertama sudah Al-Fatihah mencakup sholawat. Takbir kedua Allahumma ighfir lahu dan seterusnya. Yang keempat, ini hafalan surah dan tahsinnya. Artinya tidak hanya hafal surah, tapi juga bacaannya juga harus benar. Dan ini ada 19 untuk angkatan qiyam ke kali ini. Nah, tapi ya mungkin ada yang baru ikut nih, ada yang mungkin Istanbul 2016 yang baru ikut qiyam. Nah, itu menyesuaikan dengan materi yang 2016. Jadi kita tidak samakan karena setiap tahun kita ada penambahan jumlah hafalan mentoring ini, hafalan surah khusus. Jadi itu ya 4 materi yang wajib kalian tuntaskan selama mentoring. Nah, setelah kalian lulus yang 4 ini, kalian pun berhak dapat sertifikat qiyam, kalian boleh ambil langsung ke BIM, dan di semester 5 kalian bisa sudah untuk ujian komprehensif al-Islam dan kemuhammadiyah. Jadi tidak lagi menunggu di semester 8 baru ujian, akhirnya kalian sendiri yang sulit. Yang ajaib lagi, kadang mahasiswa nih mentoringnya di situ mau sidang, di situ mau semuanya, baru sibuk mau cari kakak konstruktur mentoring. Ya udah tamat. Akhirnya pindah melapor ke BIM, pindah mentor, jumpa dosen yang waktunya juga lebih sibuk, nyalah-nyalahkan. Dosennya payah dijumpailah segala macam. Akhirnya payah kami mentoring, Pak. Selesainya payah. Padahal kesalahan diri sendiri. Ini sudah kita ingatkan dari awal. Jadi nanti kalau jangan lagi kami dapati ngelapor di BIM, alasan itu alasan klasik, menyalahkan orang lain, menyalahkan mentornya, jadi menyalahkan diri sendiri. Karena kita sudah ingatkan dari sekarang. Nah, ini untuk perhatian kita semuanya dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ya kegiatan mentoring ini.
Ya, demikian saja saya pikir. Dan sekaligus saya izin untuk Pak Saran untuk tidak bisa ikut sampai akhir musim ini. Karena perjalanan jauh Pak, 2 hari. Dari Medan sampai ke Medan 2, beranda. Bajunya pun belum ganti nih, tapi udah mandi Pak ya. Sekali baju dinas semalam. Demikian saya sudahi. Mohon maaf ada salah kata. Hidayah, nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita lihat pemutaran video kegiatan Qiyam Angkatan ke-14 tahun ajaran 2021-2022. Materi The 9 Golden Habits. Video laki-laki Rangga Putra Muda, kloter 139. Video perempuan Amara Junita, kloter 140. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Putra Muda dengan NPM 2105170246. Saya berada di jurusan akuntansi di kelas A3 Malam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut tugas saya yaitu materi yang kelima, yaitu berbakti kepada orang tua dan penjelasan tentang The 9 Habits dari poin 7 sampai dengan 9. Yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua. Berikut foto orang tua saya. Saya sebagai anak rantauan yang asalnya dari Aceh, berikut ada cara-cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kita harus bersikap mandiri. Yang kedua, mendengar apa yang dinasihati orang tua ketika kita menghubungi mereka. Yang ketiga, ketika kita bekerja, sebaiknya penghasilan kita itu kita gunakan untuk membantu orang tua. Contohnya seperti biaya perkuliahan, biaya hidup, biaya kos, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu mendoakan orang tua di setiap waktu, khususnya ketika kita sholat. Materi yang kedua yaitu The 9 Golden Habits, yaitu 9 kebiasaan emas atau 9 amal yang dapat membawa kita ke dalam kesuksesan. Dari poin 7 sampai 9, yang poin ke-7 yaitu mengaji. Contohnya, seperti kita mengikuti pengajian. Dan kita juga membiasakan untuk mengikuti suatu pembelajaran tentang mengaji. Contohnya seperti belajar kepada guru-guru atau ustadz yang lebih banyak ilmunya. Kedelapan adalah berjamaah dan berorganisasi, yaitu membiasakan untuk berbuat baik kepada sesama. Buat baik kepada sesama juga dapat meningkatkan suatu tali persaudaraan dan juga mempererat tali silaturahmi, dan juga dapat meningkatkan solidaritas kita sebagai sesama muslim, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amara Junita, NPM 21062000161. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua saya.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya tadi. Semoga kita semua dapat membahagiakan kedua orang tua kita berbakti kepada orang tua kita, dan kita tidak akan pernah mengecewakan mereka, apalagi membuat mereka sedih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan dan arahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus menutup acara Qiyam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Angkatan 14, tahun ajaran 2021-2022. Kepada Bapak Dr. Hasrudi Tanjung MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan BIM UMSU dan segenap jajarannya, ya. Ada Pak Dr. Sahkan, kemudian Bapak Ibu instruktur, Ibu dosen kita yang telah membimbing adik-adik mahasiswa untuk bisa mengikuti Qiyam pada hari ini. Kemudian kami juga banggakan adik-adik ko-instruktur yang sudah banyak membantu Bapak Ibu instruktur dan telah sama-sama memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya, sehingga memang pelaksanaan Qiyam ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Dan yang paling kami sayangi tentunya adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang saat ini sedang mengikuti Qiyam di semester ganjil ini, ya. Kami ucapkan selamat kepada adik-adik semuanya atas kepesertaannya menjadi peserta Qiyam pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang adik-adik dapatkan selama proses 2 hari ini memberikan dampak yang besar untuk adik-adik sekalian. Bahwa adik-adik dalam mengikuti Qiyam ini tidak hanya adik-adik saja yang ikut, ya, tapi seluruh mahasiswa yang masuk di UMSU itu harus mengikuti Qiyam. Jadi kalau nanti bertemu dengan kakak kelasnya di semester 3, semester 5, bahkan yang di semester 7 sekalipun, bahkan ya mereka tuh semua sudah lulus Qiyam seperti adik-adik juga. Ya, hanya saja bedanya yang terakhir pertama dulu sebelum COVID itu dilaksanakan dengan secara langsung. 2 tahun terakhir ini kita laksanakan secara daring. Banyak hal yang telah disampaikan tadi, banyak hal yang sudah dicapai. Yang perlu kami tambahkan pada penutupan Qiyam ini adalah tugas adik-adik itu tidak hanya sekedar menyelesaikan Qiyam, tapi bagaimana adik-adik setelah Qiyam, adik-adik bisa membawa respon yang lebih terhadap apa yang adik jalani sebagai adik-adik selaku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, menjadi mahasiswa itu kan menjadi seorang yang lebih dari siswa biasa, mahasiswa. Nah, di dalam kompleksitas adik-adik berperankan diri sebagai seorang mahasiswa, tentunya ada beban, ada optimisme yang harus adik-adik gapai. Ya. Beban itu bisa saja tersaji dalam bentuk bagaimana adik-adik supaya berkuliah mendapatkan nilai yang baik. Ya, di dalam kuliah kita mengenal sistem SKS, ya. Tentunya bagi adik-adik ini sesuatu hal yang baru. Nah, memahamkan metode SKS ini tidak bisa hanya berteori, tapi nanti ketika keluar nilainya di
nilai hasilnya di semester 1 selesai, barulah di situ kita baru ngerasa, oh gini ya, yang namanya sistem SKS ya. Nah, ada nilainya nanti. Ya, ada nilai berbeda dengan nilai yang kita dapatkan ketika kita siswa. Nah, problemnya adalah berada di adik-adik sendiri. Adik-adik ingin IP, indeks prestasinya tinggi, itu kuncinya di adik-adik semua. Tidak ada di yang lain, tidak di sahabatnya, tidak di teman karibnya, tapi ada di adik-adik sendiri. Jadi harus belajar yang giat, belajar yang sungguh-sungguh, karena memang kesuksesan itu kan tidak bisa diucap-ucapkan. Kita teriak sukses, sukses, kan nggak sukses kita. Tapi kesuksesan itu adalah bagaimana adik-adik belajar lagi, belajar terus, gagal belajar, ya, sampai pada akhirnya satu keberhasilan yang akan kita temukan di ujungnya. Jadi terkadang memang akhir itulah yang menentukan. Nah, proses menuju akhir, mendapatkan keberhasilan menjadi mahasiswa yang memiliki nilai lebih dari mahasiswa yang lain itu berproses, ya. Adik-adik pertama tadi ditantang dengan bagaimana menyelesaikan kuliahnya dengan nilainya yang baik, tapi adik-adik ada lagi aktivitas-aktivitas yang harus adik-adik lalui untuk supaya nanti adik-adik bisa mendapatkan nilai lebih. Ya, kalau hanya sekedar adik-adik mencapai nilai indeks prestasinya saja, maka adik-adik kan sudah berada di dalam satu ruang lingkup akademik yang penuh kompetisi. Sayang sekali jika adik-adik hanya berpikir untuk menaikkan indeks prestasi saja. Sementara di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara banyak sekali ruang-ruang untuk adik-adik bisa membuktikan diri untuk sukses dan lebih sukses lagi. Kami contohkan saja misalnya, adik-adik nanti bisa terlibat di dalam beberapa event-event yang disajikan. Saat ini sedang dibuka pendaftaran untuk ikut PKM. Jadi PKM ini adalah kreativitas mahasiswa yang di dalamnya itu banyak pilihan kegiatan, ya. Dan kegiatannya itu mencakup nanti adik-adik ikut di dalam berminat di bidang kewirausahaan, adik-adik ikut namanya PKM wirausaha. Berminat di bidang teknologi, adik-adik ikut dalam teknologi. Berminat di bidang pengetahuan risetnya, adik-adik bisa ikut dalam pengembangan riset, PKM riset. Nah, itu yang harus adik-adik cari tahu informasi seperti itu. Artinya, di semester 1 ini adik-adik sudah bisa ikut itu semua. Sudah bisa mendaftar. Bagaimana cara mencari informasinya? Di setiap fakultas ada namanya SRCC fakultas. Ya, semacam satu lembaga di bawah fakultas yang mengakomodir seluruh aktivitas adik-adik di bidang kreativitas, inovasi, dan penalaran-penalaran lainnya. Nah, apa yang bisa adik-adik dapatkan dari kontribusi adik-adik terlibat di dalam kegiatan tersebut? Pertama, adik-adik semakin memahamkan bahwa link match antara belajar dan praktek-praktek di dalam belajar bisnis, adik-adik bisa rasakan. Di dalam PKM itu kan adik-adik dilatih menulis, ya, dilatih menulis proposal. Nah, proposal itu kalau nanti sudah benar sesuai dengan prosedur, maka adik-adik akan diseleksi. Nah, hasil seleksi adik-adik akan dapat pendanaan. Pendanaan itu dapat dari mana? Dari pemerintah, dari Kementerian Ristek dan Teknologi. Jumlahnya, besarannya seperti apa? Jumlahnya cukuplah untuk seorang mahasiswa, cukup lebih lah daripada cukup, ya. Lebih dari cukup yang didapatkan mahasiswa. Kita pernah mendapat pendanaan itu antara kisaran 7 sampai 12 juta. Satu proposal kalau adik-adik menangkan. Itu PKM, tergantung PKM jenisnya apa nanti. Ya. Belum lagi adik-adik bisa aktif di namanya disebut dengan PHBD. PHBD ini semacam pemberdayaan untuk masyarakat, ya, melalui keterlibatan adik-adik melalui kelembagaan kemahasiswaan. Nah, supaya adik-adik bisa ikut di namanya program PHP 2D, dulu namanya PHBD, sekarang berganti nama PHP 2D. Kita Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selalu memenangkan kompetisi ini dengan 2 kemenangan, ya. Tapi dia disyaratkan melalui lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pertama ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
IMM. Adik-adik boleh nanti setelah Qiyam bertanya kepada kakak-kakaknya apa itu IMM, di mana IMM, ada apa dengan IMM. Nah, kemudian ada nanti namanya UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang sifatnya adalah kehobian adik-adik, hobi dan minat ya. Adik hobinya olahraga, ada UKM olahraganya tersendiri, sepak bola ada, futsal ada, kemudian pencaksilat ada, tapak suci ada, karate ada, di resimen mahasiswa pun ada ya untuk pertahanan. Kemudian untuk menua yang disebut dengan menua ya. Kemudian ada nanti kalau berminat dalam tari, ada tari. Baru-baru ini, baru sehari kemarin ya, grup tari UKM Tari Universitas Muhammadiyah Semarang menangkan kompetisi tari yang dilaksanakan di Italia. Ya, memenangkan juara 1 dalam kategori tari, model tari. Jadi dari UMSU memenangkan juara 1 kompetisi itu di Italia. Jadi adik-adik boleh yang punya bakat silakan bergabung. Nah, selain itu adik-adik nanti bisa masuk ke lembaga kemahasiswaan di program studi namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ya, ada Himpunan Mahasiswa Jurusan. Silakan juga adik-adik bergabung di sana. Untuk apa adik-adik bisa bergabung di sana? Untuk mengakomodir segala pemikiran-pemikiran dan kreativitas adik-adik yang sifatnya kelembagaan. Jadi kalau PHP 2D nanti itu adik-adik harus ikut dulu di lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada, baru adik-adik bisa ikut lomba itu. Itu ya. Kemudian ada nanti namanya penalaran lain dalam bentuk debat, komunitas debat. Jadi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan di masing-masing fakultas itu punya komunitas-komunitas debat. Komunitas debat berbahasa Inggris, komunitas debat berbahasa Indonesia. Kalau adik-adik memiliki kemampuan debat dalam bahasa Indonesia, silakan bergabung dalam komunitas itu. Kalau mampu di dalam hal bahasa Inggrisnya lebih baik dari yang lain, silakan bergabung di komunitas debat itu. Silakan mendaftarkan diri. Kalau memang adik-adik nggak tahu informasinya, mulai besok datangi pimpinan fakultasnya. Kalau di ekonomi, jumpai saya, enggak apa-apa. Sampaikan adik-adik punya kemampuan bahasa Inggrisnya sampai sekian. Nanti kita daftarkan di komunitas ya, yang khusus berbahasa Inggris. Itu lombanya banyak adik-adik, nasional, internasional bahkan. Teman-teman kita di mahasiswa itu banyak yang juara-juara nasional itu. Kita lawannya nggak tanggung-tanggung. Yang kita kalahkan tuh sekelas Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya. Itu yang kita kalahkan itu. Lebih sering kalahnya mereka dari menang yang menghadapi kita itu di dalam debat-debat ya. Ya, nanti adik-adik bisa nanti bertanya di mana itu ya informasinya. Cari ke masing-masing fakultas. Kalau teknik cari jumpai fakultas teknik, pertanian jumpai pertanian, PAI jumpai PAI, FISIP jumpai FISIP, ekonomi jumpai ekonomi. Ya kalau di ekonomi jumpai saya enggak apa-apa. Karena persis di sebelah ruangan saya ada ruangan RCCC. Nah, nanti mereka yang akan menghandle beberapa hal tentang adik-adik. Jadi saya pikir adik-adik bahwa adik-adik tugasnya tidak hanya belajar, tapi dalam belajar itu adik-adik juga dituntut untuk menghadirkan nilai yang berbeda dari adik. Value adik-adik harus muncul. Bagaimana memunculkan value adik-adik dan selama mahasiswa menjadi seorang lulusan yang baik nanti dari universitas. Maka adik harus banyak-banyak beraktivitas, berkreativitas, berinovasi. Nah, universitas sudah melengkapi seluruh yang dibutuhkan. Tinggal adik-adiklah sekarang mau ambil apa enggak itu. Nah, ya. Kalau adik-adik nggak mau ambil, maka yang rugi nggak siapa-siapa. Kalau adik-adik ambil, yang untung nggak siapa-siapa. Ya adik-adik juga yang untung. Ya, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jika adik-adik juara, misalkan di level nasional, juara lomba apa lah. Katakan adik-adik juara lomba puisi di level nasional. Maka adik-adik bawa sertifikatnya kembali ke kampus, tunjukkan kepada kami akan lampirkan ke universitas, maka adik-adik akan mendapatkan tali asi. Tali asi ini, kalau sudah tali asi namanya adik-adik yang kalian pasti ada amplop kan. Nah, di dalam amplop itu ada apa? Nah, ada adik-adik yang jawab sendiri. Nah, kalau adik-adik dalam 1 tahun itu bisa berprestasi 5 kali, apakah 5 kali saya diapresiasi, Pak? Iya. Nah, itulah hebatnya kita ya di Universitas Muhammadiyah. Jadi adik-adik saya pikir begini. Di awal memang adik-adik mengeluarkan uang untuk kuliah di UMSU itu pasti, ya. Walaupun tidak segalanya uang, tapi uang itu penting. Tapi di perjalanan waktu ketika adik-adik banyak beraktivitas, uang itu kembali semua kepada adik-adik lagi. Adik-adik. Maka nanti adik-adik nggak perlu lagi bayar uang kuliah karena juara dunia. Ada mahasiswa kita yang tak pernah bayar uang kuliah. Tadi itu ada beberapa banyak ya. Juwita Nizawazni, juara wusu dunia, juara 2 di dunia ini. Jadi sedunia ini, kalau adik-adik mau tahu, juara 2 wusu sedunia ini, sedunia loh. Nah, ya sedunia, seluruh sedunia gimana ceritanya? Seluruh dunia lah ya kan.
Dia juara 2 di dunia, lombanya waktu di Korea Selatan. Juara 2. Kalau adik-adik ketemu dengan dia, itu anaknya kecil saja. Tapi kalau sudah tanding, itu wibawanya itu keluar itu. Tapi kalau dia kembali jadi mahasiswa di kita, datang menghadap ke kita dengan memakai jilbabnya, kita nggak tanda. Loh, ini yang juara 2 dunia itu ya. Ya, banyak juara-juara yang dia peroleh deh. Tidak hanya juara 2 dunia itu lagi ya, kami agak repot menceritakan banyak sekali prestasi yang dicapainya. Adik-adik boleh searching nanti di YouTube, cari Zuwita Nizawazni, di mana aja dia juara-juara itu. Boleh adik-adik, kalau tidak percaya ya, searching di YouTube Zuwita Nizawazni. Nanti akan keluar berbagai turnamen yang dia ikuti. Nah gitu adik-adik sekalian. Kemudian adik-adik, banyak sekali yang ingin kami sampaikan soal-soal. Ini adalah cara kami untuk meyakinkan adik-adik sekalian bahwa adik-adik selain hanya belajar, adik-adik juga harus bisa mengambil peran-peran seperti itu adik-adik. Kedua orang tua adik-adik telah menitipkan adik-adik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, tugas kami lah menyampaikan ini kepada adik dan keluarga. Sampaikan kepada kedua orang tuanya. Ibu, bapak, mohon doa restu, saya akan ikut beberapa aktivitas di UMSU. Lomba apa saja ini, bla bla bla. Saya ikut izinnya bapak, izinnya ibu. Jika waktu-waktu saya nanti akan banyak tersita untuk kegiatan itu, mohon saya ridhonya. Karena harus disampaikan kepada kedua orang tua supaya kedua orang tua kita merasa tenang. Loh, anak saya ternyata sesuai dengan harapan saya. Dia mendapat sesuatu yang sangat lebih di UMSU. Jangan adik sembunyikan. Nanti adik dapat tali AC disembunyikan, dikantongi aja. Tiba giliran minta uang kuliah sama bapaknya ya kan. Tiba-tiba dapat tali AC dari UMSU disembunyikan. Jangan, ceritakan. Ini loh Bapak Ibu. Oh iya, jadi tidaklah salah keputusan kedua orang tua adik-adik ini mengajak adik-adik memilih UMSU. Karena kami tahu adik-adik, keputusan kita memilih di kampus itu kadang-kadang tidak kita saja yang menentukan. Tapi juga adalah keputusan kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya kalau kita sudah kedua orang tua kita ridho, kan kita senang ya. Kalau kedua orang tua kita, minimal kalau kedua orang tua kita sudah setuju kan, minta uang kuliah kan enak kan. Nah, minimal gitulah minimalnya. Nah itu makanya tuh adik-adik, dalam forum kesempatan hari ini kami memotivasi adik-adik, ayolah adik-adik bersemangatlah ya. Bersungguh-sungguhlah yang kuliah ini, dan tidak hanya sekedar mencari nilai, tapi ada nilai-nilai lain yang terkandung di Universitas Muhammadiyah Sumatera yang harus adik-adik ambil. Peran adik-adik dibutuhkan. Ya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah mempersiapkan semuanya. Kalau nggak adik-adik ambil, gimana itu ya? Kan adik-adik sayang kan? Nah, itu. Nanti adik-adik yang lain yang ngambil. Adik-adik nggak ngambil, temannya ngambil. Nanti, waduh, saya kok nggak dapat ya. Nah, itu. Nah, yang juara-juara di dunia tadi saya katakan itu nggak perlu bayar uang kuliah mereka, Dek. Nggak penting uang kuliah itu lagi. Ya, yang secara nasional banyak sekali ya. Karate itu ada namanya si Reza, ada namanya Arif ya. Mereka juara-juara aja itu. Di dunia juara, di Asia Tenggara mereka juara internasional. Juara 2, juara 1 ganti-gantian. Jadi kalau ke ruangan saya itu biasa mereka datang itu, Dek. Ke ruangan saya datang, Pak, saya mau bimbingan. Oke, sini. Nah, jadi saya di situ waktu saya bisa bertemu dengan mereka. Karena mereka ini anak-anak pilihan, anak-anak yang membawa nama UMSU, berjuang di tataran nasional dan internasional. Adik-adik juga harus bisa seperti mereka. Wong, Pak, saya cuma bisanya, Pak, saya lari, Pak. Ya, olahraganya ya lari. Karena kebiasaan di kampungnya lari, ya lari. Juara, harus sampai juara. Jangan berkompetisi nggak sampai juara, harus sampai juara. Jadi tunjukkan bakatnya, ya. Jangan malu-malu ya. Kalau ada yang juara apa lagi, yang kira-kira adik punya juara, datang ke kampus, tunjukkan ke pimpinan fakultasnya, atau ke dosennya. Kalau sudah ke pimpinan fakultas, ke dosennya nanti akan menyampaikan ke kami. Dosen akan menyampaikan, ini Pak, mahasiswa saya Pak, bimbingan akademiknya saya Pak. Nah, kalau malu ya silakan tunjukkan itu adik-adik. Nanti kan ketika adik-adik punya prestasi seperti itu, akan ada pemotongan uang kuliah. Asik kan? Coba, uang kuliah adik ada pemotongan. Kalau adik atlet daerah, itu 50% dipotong uang kuliahnya adik. Daerah dan nasional ya 50% ya. Nah bayangkan, di situ saja kita sudah sangat terbantu. Oke? Nah, jadi jangan disia-siakan saya pikir ya, yang kalau apapun jenis aktivitas adik-adik di luar, selama itu memang yang benar aktivitasnya, yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan kemudian yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, silakan adik-adik laporkan. Jadi adik-adik motivasi yang kami berikan, dan dalam waktu dekat mulai hari Senin kalau tidak salah saya akan ada pengumuman pendaftaran kompetisi inovasi dan kreativitas internal UMSU. Adik-adik bisa daftar sendiri tanpa harus minta persetujuan temannya, tanpa minta persetujuan kepala lingkungannya.
Nah, jadi nggak perlu tanpa minta persetujuan saya, nggak perlu. Adik-adik boleh daftar. Tapi kalau sudah daftar nanti tugas saya memantau sudah berapa banyak mahasiswa saya di ekonomi yang ikut mendaftar lomba itu. Nah, itu tugas saya. Jadi adik-adik nggak perlu jumpa saya, nggak perlu jumpa temannya, nggak perlu minta restu Kepling, kepala lingkungannya, supaya ikut. Nanti mulai pertanggal 17 itu kalau nggak salah Senin ya, Senin akan dibuka pendaftaran lomba kreativiti dan inovasi internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adik-adik, kalau adik-adik Fakultas Teknik, berarti adik-adik mengatasnamakan Fakultas Teknik nanti. Daftar sendiri-sendiri aja. Ya langsung secara online bisa daftar. Nanti bisa berkomunikasi ya dengan baik nanti dengan di dunia online ya. Nanti pantau mulai Senin adik-adik ya. Nah, ayo berlomba-lomba. Oh Pak, saya masih pas-pasan kemampuannya. Yang pas-pasan itu ikut saja. Ya, jangan-jangan yang pas-pasan ini yang menang karena pas-pas juara dia. Ikut lomba pas juara, ikut lomba pas juara. Ya pas-pasan juga kan adik-adik. Nah, itu adik-adik ya. Jadi ini rahasia dapur tak buka sekarang. Hari Senin buka pendaftaran. Nah, ya kalau mestinya kalau nggak ikut kiam ada nggak tahu informasinya. Kalau tadi nggak ikut kiam, berarti Senin baru ketemu informasinya. Udah dipatok ayam kan, informasi duluan sama orang lain. Tapi adik-adik hari ini dapat informasi yang rahasia ini. Bahwa hari Senin akan ada pendaftaran itu. Ikut ya adik, ikut sekarang. Bersiapkan, oh saya lomba apa besok ya. Kalau perlu grup, buat grupnya adik-adik. Adik-adik bergrup, 3-4 orang buat bergrup. Ya. Kalau nanti ada lomba debat juga. Nah sekarang yang jago-jago debat bahasa Indonesia, jago-jago debat bahasa Inggris, sekarang udah WA-an deh. Ikut yuk. Daftar yuk. Nah, nggak usah minta izin saya, daftar aja langsung dulu. Nanti tugas saya memantau di atas, di Bimawa. Saya pantau sudah berapa banyak anak ekonomi yang ikut, sudah berapa banyak anak pertanian yang ikut. Itu tugas Fakultas Pertaniannya. Anak FKIP-nya juga akan dipantau oleh pimpinan FKIP-nya. Udah berapa banyak. Jadi adik-adik kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itulah fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba-lomba, berkompetisi yang sehat dan dinamis di dalam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara supaya kita bisa berkompetisi nanti di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu adik-adik ya sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan motivasi yang lebih dulu disampaikan oleh Bapak Ibu instruktur dan kakak-kakak instrukturnya. Ini mudah-mudahan bisa membawa pencerahan bagi adik-adik. Insya Allah Senin adik-adik bersemangat mencari tahu lebih dalam lagi informasi tentang lomba internal UMSU itu. Itu dulu yang pertama. Selain memang di perjalanan banyak lagi kita sampai bulan Maret itu masih buka untuk PKM itu. Jadi adik-adik jangan dulu kecewa, jangan udah tutup, jangan. Sekarang masih buka ya, silakan berkoordinasi. Kalau untuk PKM itu koordinasi dengan siapa Pak? Dengan dosennya boleh. Dengan SRCC-nya langsung boleh, dengan saya langsung kalau di ekonomi boleh, silakan tanya saya. Nah, yang susah ya nggak ada yang nanya saya, kan repot saya. Kalau saya nggak ditanya, saya nongkrong di ruangan, nggak ada kerja saya jadinya. Enak saja saya duduk-duduk, nggak ditanya-tanya. Coba kalau adik-adik datang bertanya, setiap hari datang tanya 10 orang. Kan saya kan jadi heboh kan. Di ruangan pun jadi heboh, ya silakan masuk, ya kan. Tapi kalau adik-adik nggak datang menjumpai saya, nggak datang bawa WA saya, saya nggak punya kerjaan nanti jadinya. Nah, itu ya tugas adik-adik membuat saya ada kerjaan. Tugas adik-adik membuat saya punya kerjaan. Jadi adik-adik harus susahkan saya, harus susahkan kami supaya kami memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Supaya karena itu pula lah kami baru tahu nanti bahwa adik-adik sudah tercukupkan kepuasan dalam hal hak-haknya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan ingat kewajiban adik-adik adalah mencapai prestasi yang hebat. Itu kewajiban adik-adik. Adik-adik punya kewajiban setelah diberi hak, adik-adik punya kewajiban berikan prestasi terbaik adik-adik untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan untuk kedua orang tuanya dan untuk adik-adik sendiri ya. Adik-adik, kita tidak akan pernah pengakuan dari siapapun kalau tidak kita menceritakan tentang kita. Jangan harap nanti kita akan bercerita kepada dinding. Dinding mau menceritakan, tidak ada itu. Kita lah menceritakan diri kita, siapa kita. Bagaimana potensi kita. Ya, bagaimana saya supaya dilihat orang, apa yang harus saya lakukan. Adik harus bergerak. Adik harus memberikan penjelasan, harus membuktikan diri. Karena supaya orang lain tahu, oh adik ini ternyata punya kemampuannya. Dia ternyata hafiz Qur'annya 10 juz. Tunjukkan, buktikan. Jangan disimpan ilmunya. Tidak boleh ya. Jangan. Biar jadi ladang ilmu kita yang baru itu. Dengan hafalan-hafalan Quran kita, jadi ladang amal kita yang baru. Ya bagi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena adik-adik sudah membuka ladang amal, maka ladang amal Universitas Muhammadiyah Sumatera pun ada. Apa itu? Memberikan apresiasi kepada adik-adik, baik itu beasiswa maupun apresiasi tali asi dan apresiasi yang lain adik-adik.
nanti di semester 3 adik-adik sudah bisa ikut satu program yang sangat prestisius. Apa itu namanya? MBKM, ya. MBKM ini adalah kampus Merdeka itu, Merdeka Belajar itu adik-adik. Jadi kampus Merdeka Belajar. Jadi merdekanya itu maksudnya begini. Ada kebebasan adik-adik di dalam memilih beberapa program-program yang ditawarkan oleh pemerintah. Ada 8 program. Salah satunya yang sudah jalan adalah kampus mengajar. Adik-adik nanti di semester 3, kalau di kampus mengajar kayaknya semester 5 yang mulainya. Sekarang udah dibuat aturan semester 5. Tapi ada juga beberapa program adik-adik semester 3 sudah boleh ikut. Ya, kayak pertukaran mahasiswa adik-adik boleh ikut semester 3. Riset mungkin adik-adik sudah bisa ikut di semester 3. Ya, nanti adik-adik intip informasi itu sering-sering kalau ada pengumuman di Zoom dari prodinya, dari pegawainya, dari dosennya, dari pemimpin fakultas, diikuti, jangan dibaca saja, ditongkrongin baca maupun dibaca, jangan dibaca, diikuti, dibuat catatan dalam catatan kita. Hari Senin ada link Zoom untuk PKM, hari Senin ada link Zoom untuk MBKM, diikuti, ya kan? Diikuti saja. Loh gimana Pak? Ini kan saya jaringannya terputus-putus, cari jaringannya nggak terputus-putus. Ya nongkrong di rumah teman bolehlah, ya di rumah tantenya yang punya wifi lah, ya. Ya kita perlu inovasi juga ya kan bergerak itu ya, oke. Jadi adik-adik jangan jadikan jadi fungsi kendala hal-hal yang mestinya tidak jadi kendala bagi kita. Itu dia ya. Nah, orang yang sukses itu tidak menjadikan sesuatu menjadi fungsi kendala, tapi sesuatu itu menjadi sesuatu adalah karena dia melihat itu adalah satu tantangan, ya, satu challenge bagi dia. Ini tantangan bagi saya. Gitu ya adik-adik. Oke, adik-adik mudah-mudahan bisa menjadi tambah semangat lah buat adik. Kami sangat bangga bisa bertemu di Zoom meeting ini dalam hal qiyam dengan adik-adik. Dan kami pasti akan sangat bangga lagi jika adik-adik mau bertemu kami membicarakan tentang kehebatan adik-adik, potensi adik-adik, ingin aktif di mana adik-adik, itu akan sangat membanggakan kami lagi. Ya, tadi kami sudah bangga adik-adik berikut qiyam dan akan lagi sangat membanggakan lagi adik-adik datang ke kami menunjukkan siapa adik-adik sebenarnya. Nah, itu ya kami sangat merindukan ini. Siapa sih anak-anak ini ya? Saya pengen tahu nih, siapa sih anak-anak ini? Yang bernama ini siapa sebenarnya? Ya makanya adik-adik harus datang, tunjukkan ini kemampuannya, ini kehebatannya, ini kebisaannya, itu akan kita akomodir di Universitas Muhammadiyah Semarang. Demikian yang perlu kami sampaikan kepada adik. Sekali lagi salam kami kepada kedua orang tua adik-adik sekalian. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan jaga segala imunnya, imun tubuh harus perlu bergembira. Ya, kalau saya semboyan ada itu kalau saya pribadi sehat selalu, bahagia setiap saat. Itu ya. Baik, dengan melepaskan alhamdulillahirabbil alamin, qiyam pada hari ini, qiyam yang terakhir ya untuk angkatan ini kita nyatakan secara resmi ditutup. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kembali peserta qiyam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 14 tahun ajaran 2021-2022 dari Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyaan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Bapak Said Ahmad Sarhan, SHI, MHI, dan Bapak Dr. Hasrudin Tanjung, MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Master of Training Qiyam dan Badan Al-Islam Muhammadiyah serta atas nama tim instruktur yang berhadir pada kesempatan kali ini, ada Bu Ina Zaina dan Pak Hilal, kami kembalikan berkas peserta qiyam angkatan ke-14 yang terdiri dari seluruh fakultas yang ada di UMSU. Semoga setelah dibina, dikader, digembleng selama 2 hari 1 malam pada kesempatan qiyam, pada kesempatan kali ini, dapat menjadi mahasiswa-mahasiswi yang unggul, cerdas dan terpercaya, serta dapat berguna bagi bangsa,
bagi negara, bagi umat dan agama. Kami kembalikan berkas kepada pihak universitas untuk di-follow up dengan kegiatan monitoring. Terima kasih Pak Dr. Sarhan. Insya Allah segala apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Kami terima berkas peserta QIAM dengan baik dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian. Terima kasih Bapak. Demikianlah acara kita pada hari ini. Sebelum menutup acara ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Billahi bilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarhan, saya izin ya. Siap, izin Pak. Terima kasih Bapak. Pak Srudi, sehat-sehat Pak Srudi. Amin, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh peserta QIAM, kakak-kakak instruktur, jangan dulu lift dari Zoom. Kita ada satu lagi putar lagu untuk pengikat kita ya, lagu penutupan QIAM. Yang tahu lagunya silakan, nanti sama-sama kita mendengarkan lagu tersebut. Silakan Bang Wafi dan kawan-kawan di Bimawa untuk menampilkan lagu perpisahan kita. Juga selamat untuk menempuh ujian ya, karena besok hari Senin sampai kita hari Sabtu ada ujian Keep Healthy ya. Tiba saat berpisah, bisa hanya dilahirkan. Di QIAM kita tetap bersatu karena kita satu unsur. Persiapkan fisik dan badan karena besok kita sudah mulai ujian akhir semester ya. Keep healthy, keep smart, keep istiqomah. Taufik, main aja di hari ini. Sebelum kita sekarang lagi, silakan angkat tangannya semuanya untuk peserta QIAM ya. Angkat tangan sampai kita melambai akan strike welcome ya. Sampai kita perpisahan. Kita fisik tapi hati kita selalu dalam dulu ya. Silakan. Tiba saat
angkat jempol dua-dua dari Allah dan kepada tim Bimawa, ada Bang Wafi, ada Bang Agus, ada Bang Fahri, dan juga Bang Arif dan seluruh jajaran Bimawa BIM yang luar biasa persempatan kali ini. Kita bersyukur kepada Allah, Qiyam angkatan periode tahun ini telah selesai. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam saat-saat yang baik dan juga saat-saat yang penuh dengan hidayah. Terima kasih kita ucapkan seluruh panitia, instruktur, Bapak Ibu sekalian, Pak Instruktur, keep healthy, keep smart, keep istiqomah, dan keep semuanya selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.